adik-adik, selamat datang di kelas matematika online. Hai semua, selamat datang dalam video pembelajaran matematika online. Nah, karena masa pandemi ini, jadi kita masih tetap belajar online. Jadi, Mas harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, kita langsung saja mulai pelajarannya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini adalah bab baru pada kelas 8 semester 1. Nah, sebelum kita masuk sistem koordinat ini, perhatikan beberapa hal berikut sebagai pengingat materi yang lampau. Di sini kita punya sebuah denah. Kalau kita lihat di sini ada rumah, ini rumah, kemudian ada pasar, ada taman bermain, lapangan, kemudian di sini ceritanya ada gedung pemerintahan, yang di seberangnya ini ada sekolah, yang ini adalah gedung perkantoran dan ini adalah mall. Kemudian dalam sebuah peta ada arah mata anginnya atau kompasnya. Nah, pada denah ini kita akan membaca arah dari si A yang akan berangkat sekolah. Anggap saja A ini namanya Andi. Rumah Andi ada di ujung ini. Dia harus berangkat ke sekolah yang di sini. Maka Andi harus keluar rumah, kemudian berjalan ke arah utara, sampai di pertigaan atau simpang 3, Andi harus ke arah kanan, atau dia harus menuju ke arah timur untuk pergi ke sekolahnya. Nah, untuk membaca denah caranya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan arah mata angin, atau kita bisa menggunakan patokan kiri, kanan, dan lurus. Seperti itu. Yang kedua, ada tabel. Di sini ada sebuah tabel dengan bagian atas ini ada ABCD dan bagian kirinya ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui suatu tabel, maka pertama kita tahu dulu yang mana yang namanya baris dan yang manakah yang namanya kolom. Di sini bisa kita lihat yang disebut dengan baris adalah yang ke samping. Maka nanti di sini 1 ini ke samping sini ini ada 1 baris. Kemudian yang 2 ini ke samping kanan juga masih 1 baris. 3 ke samping kanan 1 baris dan yang 4 ke samping kanan juga 1 baris namanya. Nah, kemudian untuk kolom itu yang ke bawah jadi A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah, dan seterusnya. Kemudian cara bacanya kita sebutkan nanti yang di bagian atasnya dulu, baru bagian samping. Yaitu di sini ada A1, kemudian ada B3, kemudian ada C2, dan ada D4. Jadi disebutnya seperti itu, tidak terbalik. Yang ketiga, di sini ada sebuah peta. Ini adalah peta Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini ada garis-garisnya. Kemudian ada angka-angkanya. Karena Indonesia berada di Asia Tenggara, maka nanti kita akan berada di daerah bujur timur dan lintang utara dan lintang selatan. Berada di 2 ini. Karena kita berada di tempat yang dilewati garis khatulistiwa sehingga kita dapat lintang utara dan lintang selatan sekaligus. Nah, untuk cara membaca peta yaitu kita sebutkan lintangnya terlebih dahulu baru kemudian bujur.
Dalam peta ini, di sini ada 100 derajat bujur timur, tetapi di sebelah sini juga sebenarnya masih ada angkanya lagi. Di sini ada 90 derajat bujur timur. Kemudian di sini masih ada angka lain di sini, bisa kita sebut sekitar 5 atau 6. Nah, langsung saja. Nah, ini tadi bagian bujur timurnya dan ini bagian lintangnya. Kita sebutnya di sini lintang duluan, maka 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagian yang tadi tidak dituliskan itu adalah 95 dan 141. Untuk bagian lintangnya yaitu yang di atas sini ada 6 dan yang di bawah sini ada 11. Ini untuk membaca peta. Ini hanya sebagai intro saja. Selanjutnya kita masuk pada koordinat Kartesius. Apakah koordinat Kartesius itu? Jadi, koordinat Kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat yang berupa angka, bisa ditentukan jaraknya dari sumbu X dan sumbu Y. Lebih sederhananya, koordinat Kartesius adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Bidang koordinatnya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan bertemu dengan bidang koordinat ini nanti untuk materi ini. Apa sih manfaatnya sebenarnya? Jadi, koordinat Kartesius sendiri manfaatnya sangat luas. Yang pertama, menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik ataupun wilayah. Yang kedua, memudahkan untuk mencari letak tempat pada peta. Yang ketiga, sebagai alat pendeteksi dalam radar pesawat terbang. Yang keempat, memudahkan untuk membuat denah ataupun peta. Yang kelima, berguna pada materi fungsi dan persamaan garis lurus. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini adalah manfaat koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Dan manfaat yang kelima ini adalah manfaat dari koordinat Kartesius untuk materi matematika bab selanjutnya. Nah, di sini ada kata Descartes. Descartes sendiri adalah salah seorang matematikawan. Dia bilang bahwa dua garis yang saling tegak lurus akan memiliki titik temu di titik O. Untuk menentukan posisi suatu benda digunakan dua angka. Angka pertama menunjukkan seberapa jauh kita bergerak ke kanan dan ke kiri, ditunjukkan dengan sumbu horizontal atau sumbu mendatar. Nah, sumbu mendatar ini yang berwarna hijau kalau digambar, yang baru saja muncul itu adalah garis hijau, itu adalah sumbu X atau nama kerennya adalah apsis. Nah, angka yang kedua adalah seberapa jauh kita bergerak ke arah atas dan ke arah bawah, ditunjukkan dengan sumbu tegak. Di sini ada garis berwarna merah yang muncul. Kita sebut dengan sumbu Y atau ordinat. Untuk lebih familiar kita dengar, biasanya kita menggunakan istilah sumbu X dan sumbu Y. Masih dengan koordinat Kartesius. Yang harus kita ingat ada beberapa hal. Yang pertama, koordinat Kartesius dibentuk oleh dua buah garis yang berpotongan. Ada sumbu X atau sumbu yang mendatar, kemudian ada sumbu Y atau sumbu yang tegak. Titik temunya adalah titik O, disebut dengan titik asal atau titik origin. Nanti untuk titiknya yang di tengah-tengah ini, yang diberi tanda panah, kita sebut titik 0.
Kemudian ada 4 kuadran. Kuadran itu adalah daerah. Jadi di sini ada 4 daerah untuk bidang koordinat kartesius dengan 2 dimensi. Ada 4 kalau kita lihat. Kita lanjut ke daerah kuadran. Seperti yang disebut tadi ada 4 daerah, dimulai dari kanan atas dan melingkar atau bergerak searah jarum jam. Maka ada namanya kuadran 1 di bagian atas ini. Kuadran 1 memuat koordinat yang X dan Y yang bernilai positif. Untuk kuadran 2, X-nya bernilai positif dan Y bernilai negatif. Kuadran ketiga, X-nya bernilai negatif dan Y-nya pun juga bernilai negatif. Ada di bawah kiri sini. Yang terakhir ada kuadran 4, yaitu X-nya negatif dan Y-nya positif. Untuk penulisan titik koordinat tidak sembarangan. Yang pertama kita perhatikan adalah hurufnya kita gunakan huruf kapital, wajib huruf kapital. Dan diikuti dengan penulisan koordinat yang kita tuliskan di dalam kurung. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius dituliskan dengan bentuk pasangan bilangan X dan Y. X-nya adalah sumbu X dan Y adalah sumbu Y. Di sini kita punya contoh, ada titik A dengan koordinat 2,4 yang artinya X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4. Kemudian dari angka 2 ini kita buat garis ke atas, dari angka 4 kita buat garis ke samping sehingga diperoleh sebuah titik pertemuan keduanya. Nah, ini adalah titik koordinat dari 2,4. Ada satu contoh lagi di mana B-nya adalah negatif 3, negatif 4. Yang artinya X-nya bernilai negatif 3 dan Y-nya juga bernilai negatif 4. Setelah kita dapat titiknya, kita buat garis putus-putus dan kita hubungkan. Titik temunya ini adalah titik B dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Di sini ada bidang kartesius lagi, kemudian ada titik P. Untuk tahu titik P ini berada di mana, kita lihat dulu dia berada di garis X yang mana, atau di sumbu X yang mana. Kita lihat ke bawah sini, maka P-nya adalah di sumbu X yang keempat, dan untuk yang Y ada di 3, dan keduanya positif. Sehingga bisa kita tuliskan P koordinatnya adalah 4,3. Selanjutnya ada titik Q. Di sini kita lihat Q, sumbu X-nya adalah 1 dan sumbu Y-nya adalah negatif 6. Bisa kita tuliskan Q koordinatnya 1, negatif 6. Selanjutnya di sini ada titik R. Kita lihat lagi X-nya, sumbu X-nya ini masuk ke ranah yang negatif. R ini ada di negatif 5 untuk sumbu X dan ada di negatif 2 untuk sumbu Y. Sehingga kalau kita tuliskan R adalah negatif 5, negatif 2. Selanjutnya ada titik S di mana X-nya adalah negatif 4 dan Y-nya adalah 4 positif. Dan kita tuliskan S negatif 4,4. Ini adalah menentukan titik pada bidang kartesius yang masih biasa saja karena dia ada di daerah kuadrannya langsung, jadi kita bisa menentukan titiknya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita tentukan titik jika salah satunya berada di garis sumbu. Di sini kita punya titik A. Kalau kita lihat A ini ada di sumbu Y nomor 2. Artinya, titik A ini tidak memiliki
nilai di sumbu X dan dia memiliki nilai di sumbu Y saja. Karena X-nya tidak ada, maka nanti kita tuliskan X-nya 0 dan Y-nya adalah 2. Karena dia ada di angka 2 untuk sumbu Y. Maka kita tuliskan A adalah 0,2 karena tidak ada X di sini. Dia tidak punya nilai X, maka X-nya 0. Lanjut, di sini B. Titik B ada di sumbu X, artinya nanti X-nya ada angkanya, tetapi Y-nya tidak ada angkanya karena tidak ada sama sekali nilai Y di sini. Sehingga nanti Y-nya akan kita ganti dengan 0, maka koordinat B adalah 6,0. Untuk titik C, kita lihat X-nya tidak ada. Dia hanya ada di sumbu Y, yaitu di negatif 1. Maka X-nya kita nolkan dan Y-nya adalah negatif 1. Dan koordinat C adalah 0,-1. Yang terakhir ada titik D, di mana nilai X-nya adalah negatif 3 dan tidak ada nilai Y. Sehingga langsung kita tulis D negatif 3,0. Ini adalah membaca sebuah titik pada bidang kartesius. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian belajar menggunakan bidang kartesius. Karena kita belajar koordinat kartesius, maka usahakan untuk memiliki buku streaming di rumah. Buku streaming itu adalah buku yang kotak-kotak itu gunanya untuk membuat kita lebih bagus dalam menggambar titik nanti, supaya tidak salah gambar. Nah, untuk langkah-langkah menggambar pada bidang kartesius ada beberapa. Yang pertama adalah gambar garisnya dulu untuk sumbu X dan sumbu Y. Kalau sudah, kita beri titik atau nomor pada garis sumbu itu, dimulai dari titik 0, dari tengah, itu titik asalnya. Kemudian ke kanannya nanti adalah nilai yang positif, dan ke atas juga nilainya positif. Jadi dari 0 itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita belajar setelah ini ada gambarnya. Setelah itu untuk bagian kiri dan bawah itu nanti akan bernilai negatif. Yang ketiga, kita tentukan titik-titiknya. Kita tuliskan titik seperti yang tadi, A 1,2 seperti itu. Kalau sudah, andai kata soalnya minta kita menghubungkan titik-titik tersebut, maka langsung saja kita hubungkan sesuai dengan perintah yang ada. Di sini ada 2 tampilan. Nah, kalau kalian punya buku streaming, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian selain buku streaming ada juga buku milimeter block. Tampilan milimeter block itu ada 2 kertasnya. Ada seperti yang warna biru ini dan ada yang seperti yang warna hijau yang sebelah kanan. Sama saja penggunaannya. Langsung saja kita masuk ke bagian yang menggambar-gambar koordinat. Nah, kita perhatikan kotak-kotaknya. Kita bisa menggunakan satu satuan dan kita juga bisa menggunakan 2 satuan. 2 satuan ini dilihat dari kotaknya ini. Satu kotak ini satu satuan. Nah, nanti untuk di buku streaming kita gunakan 2 satuan supaya lebih lebar. Karena buku streaming itu kotaknya kecil-kecil sekali. Untuk di buku streaming nanti, sama juga penggunanya seperti ini. Maka mohon diperhatikan baik-baik. Nah, satu satuan itu maksudnya seperti ini. Untuk 2 satuan dia harus melewati 2 kotak ini. Ini yang 2 satuan. Selanjutnya, gambar yang akan kita gunakan nanti adalah yang menggunakan 2 satuan supaya lebih besar gambarnya. Pertama, kita buat garis mendatar dulu. Kita garis. Ini adalah untuk sumbu X. Kemudian kita buat garis tegak lurus dari garis ini. Kemudian kita garis juga. Ini adalah untuk sumbu Y. Kemudian kita buat titik di tengah-tengah. Ini adalah titik 0 atau titik original atau titik asal.
Kemudian karena tadi kita mau gambar 2 satuan, ini masih 1, kita loncati lagi 1. Seperti ini. Kemudian kita loncati lagi 2, kita loncati lagi 2 dan seterusnya. Kemudian bagian atas juga sama. Jadi, kalau yang di sebelah kanan 2, maka yang di atas, yang di kiri dan di bawah nanti semuanya harus 2. Tidak boleh yang di sini. Yang di sini kalian buat 2, tetapi nanti di sini dibuat 1 di bawah sini. Itu tidak boleh. Karena nanti gambarnya pasti akan tidak simetris dan tidak rapi. Semuanya kita munculkan dulu. Nah, ini 2 semua jaraknya. Kalau kamu bikin 1, maka semuanya harus 1. Nah, perhatikan ini 2 semua. Yang ini 2, 2, 2, dan 2. Setelah itu, kita beri nama. Ini bagian kanan adalah sumbu X. Bagian atas adalah sumbu Y. Bagian kiri, bagian bawah ada negatif Y. Dan bagian kiri ada negatif X. Dibuatnya harus seperti ini. Setelah itu, kita beri nama. Di sini ada titik O atau titik 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini karena ini 0, maka yang angka-angka di sekitar sini harus 1, 2, 3 juga. 1, 2, 3 bukan diambil dari atas sini, itu salah. Dia harus dari sebelahnya 0. Kemudian bagian atas sama, kita buat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagian kiri dan bawah kita mulai dari negatif 1. Negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang ke bawah juga sama, kita buat negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini adalah cara sederhana untuk menggambar dan menentukan titik dan memberi nama di bidang kartesius. Jadi mohon diingat caranya ya. Selanjutnya, kita belajar untuk menentukan sebuah titik. Di sini ada titik R, di mana R itu adalah 4, negatif 3. Maka X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 3. X-nya 4 ke bawah, Y-nya negatif 3 ke samping. Titik pertemuan keduanya adalah titik R. Kita tuliskan R dalam kurung 4, negatif 3. Nah, materi kita tentang bidang kartesius bagian yang pertama sudah selesai. Masih ada bagian yang lain untuk bidang kartesius. Kita akan berteman dengan garis-garis di pertemuan yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatannya. Kemana-mana selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Supaya kita semua sehat dan terhindar dari COVID-19. Oke? Sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.